Oke, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi berdiskusi bersama saya dengan Doni, yaitu dalam channel saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang video, sorry, kameranya biar agak ini dulu ya. Oke, video share tentang flowchart ini sebenarnya udah disampaikan minggu kemarin, tapi ternyata ada beberapa siswa yang masih belum paham tentang flowchart, jadi saya ulas lagi biar lebih jelas lagi dalam bentuk video. Dan mudah-mudahan nanti bisa diterima, dan mudah-mudahan untuk program perancangan program-program berikutnya bisa dilakukan. Oke, em, langsung saja untuk tanpa uh, boros waktu, kita langsung ke materi. Oke, flowchart atau diagram alir desain multimedia interaktif. Di sini, oke, flowchart adalah pengembaraan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart adalah menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Kita pahami dulu untuk teoritis flowchart secara teoritis maksud saya. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Oke. Oke. Pada pedoman pembuatan flowchart, ya, oke. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan seperti flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Aktivitas digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan di divisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi ketika nanti kita kita kan ini akan bekerja secara tim kalau di proses sebuah program gitu ya. Tetapi nanti untuk materi saya atau desain multimedia interaktif ini, kalian mungkin ada dua, pertama penugasan individual dan kedua penugasan kelompok. Jadi kita nanti jadi masing-masing yang membaca flowchart ini harus paham. Ya, oke. Kapan aktivitas dimulai berakhir dan harus ditentukan secara jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung pajak penjualan. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Lingkup dan range aktivitas sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan dan lain sebagainya ini nanti bisa dibaca setelah kalian bisa baca di PowerPoint-nya. Nah, kita masuk kepada beberapa inti poin dari materi ini adalah flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu flowchart system, flowchart dokumen atau paperwork, kemudian ada flowchart schematic, kemudian ada flowchart program, kemudian ada flowchart proses. Dan ini tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Flowchart system merupakan bagan yang menunjuk alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang akan dilakukan di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi grafik dari urutan prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Ya, flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses mentransformasikan data itu. Data yang diproses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online, kemudian atau offline, tidak dihubungkan dengan langsung dengan komputer, misalnya mesin tik, cash, register, atau kalkulator. Oke, next. Kurang lebih flowchart sistem gambarnya seperti ini. Ini ada gambar pesan pembelian. Gambarnya apakah harus seperti ini? Iya. Ini nanti ada simbol-simbol khusus, kotak masukkan pesanan, kemudian ada trapesium informasi pesanan pembelian, kemudian ada kotak lagi tentukan jumlah pesanan. Nah, di sini tentunya nanti ada kayak format-format khusus di dalam penulisan flowchart. Oke. Flowchart paperwork yaitu menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Ya. Jadi nanti lebih ke arah dokumen yang dicetak. Seperti ini flowchart paperwork.
Di sini ada anggota. Nah, ini nanti dokumennya kemana sih? Setelah dokumennya oleh anggota ini melalui proses administrasi, maka menghasilkan kartu anggota yang akan dibagikan lagi di kepala perpustakaan. Ini contoh flow dokumen sistem baru calon anggota perpustakaan. Di sini nanti anggota mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, kemudian formulir diserahkan kepada bagian administrasi, diproses, dan di sini juga diolah dan kemudian kepala perpustakaan disahkan, ya. Kemudian baru kartu anggota itu bisa dicetak kembali, dan dicap stempel oleh, nah ini tanda tangan dan validasi. Ini ditandatangani dan divalidasi oleh kepala perpus. Kemudian di sini dikembalikan atau dibagikan kepada anggota. Nah, kurang lebih seperti ini untuk contoh flowchart. Saya ulang. Jadi di sistem ini yang dimaksud adalah anggota, ya, mengambil formulir. Setelah mengambil formulir, mengisi formulir. Kemudian jadi formulir itu dimasukkan datanya kepada administrasi. Bagian adminnya perpus menginputkan. Dicetaklah kartu anggota formulir yang akan disahkan oleh kepala bagian perpustakaan. Setelah tercetak dan ditandatangani dan dicetempel, divalidasi, baru kartu anggota itu diberikan kepada, melalui administrasi, diberikan kepada anggota. Jadi ini tidak melalui kepala perpus yang membagikan ke anggota, tapi melalui bagian administrasi perpustakaan yang akan membagikan ke anggota. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan alur ini bisa dipahami. Misal nanti alur pengajuan tempat PKL. Nah, seperti itu juga kepada siapa form ini akan diminta, formulirnya minta kepada siapa, diberikan kepada siapa, divalidasi oleh siapa, kemudian hasil dari itu lampirannya dibawa kemana. Nah, itu sebenarnya untuk misalnya contoh berdasarkan flowchart paperwork. Oke, next. Flowchart program dihasilkan oleh flowchart system. Nah, tentunya untuk membuat program yang terperinci tentang bagaimana langkah prosedur yang dilaksanakan pada setiap program. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan instruksi dari program komputer, analisis sistem, analis berarti orangnya, analisa berarti melakukan proses analisa. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Kurang lebih untuk flowchart program seperti ini. Jadi ada start, kemudian di sini pembacaan input, ya. Kemudian baca data pesanan pembelian, kemudian diproses. Nah, kemudian jumlah pesanan sampai di sini ada output. Jajar kencang ini untuk mewakili output dan input. Kemudian ini adalah pengandaian. Ini kalau dalam matematika disebut apa ya? Layang-layang ya, layang-layang atau belah ketupat. Ini layang-layang deh. Berarti kalau layang-layang itu ini. Ini bentuknya seperti ini, digunakan untuk pengandaian iya atau tidak. Kalau iya kemana? Kalau tidak balik lagi ke baca data pesanan pembelian. Nah, ini nanti bisa dipahami. Nah, flowchart karena kita akan menggunakan desain multimedia interaktif, maka kita akan menggunakan flowchart program yang akan sering kita buat nanti, flowchart program. Ya, oke. Kita next dulu. Kemudian ada flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecahkan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Flowchart proses digunakan untuk rekayasa industrial, mempelajari mengembangkan manufacturing, ya, secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Contohnya seperti ini, ada operasi, ada perpindahan, transportasi, kemudian ada inspeksi, kemudian ada penundaan, kemudian ada penyimpanan atau file. Ini simbol dari flowchart proses. Oke, kita next. Kemudian di sini ada rincian metode. Jadi ada beberapa bagian, misal
di apartemen tadi. Nah, di sini ada alurnya seperti apa. Saya ulang di sini ya. Operasi, dipindahkan, inspeksi. Nah, ini dari operasi, perpindahan, kemudian ada inspeksi, kemudian ada penundaan dan penyimpanan file. Ini contoh. Departemen pembelian mengetik pemesanan penjualan merupakan form tembusan, 4 tembusan atau kopi. Dari operasi langsung disimpan. Menyimpan. Nah, di sini menyimpan. Nah, di sini alur-alur prosedur proses atau yang disebut dengan flowchart proses. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Next. Nah, ini simbol-simbol dalam flowchart. Contoh, ini flowchart program. Ini input atau output. Kemudian merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Proses merepresentasikan operasi, penghubung, kemudian anak mana, penjelasan. Oke. Keputusan ada pengandaian ya, bisa ada iya atau tidak. Diminta user atau diminta nanti user yang akan menentukan sendiri jika iya kemana, jika tidak kemana. Dan itu harus dijelaskan dulu ke dalam bentuk flowchart. Jadi nanti programmer maupun analisis sistem akan ngerti, oh nanti jika tidak ke pengandaiannya seperti ini. Oke. Kemudian ini ada predefined proses atau rincian berada di tempat yang lain. Jadi bisa dikatakan ditampilkan dulu boleh. Kemudian ada preparation. Kemudian ada ini bisa digunakan untuk terminal point adalah awal dan akhir sebuah flowchart. Kemudian ada punch card ya, input output menggunakan kartu berlubang. Ya. Ini contohnya kartu absen. Contoh start atau end. Kemudian ada SW. Kemudian SW sama dengan 1, kemudian ada hitung akar pangkat 2 dan sebagainya. Next, kita ke proses berikutnya. Dokumen, di sini ada dokumen yang dalam bentuk dokumen ya kertas, dalam bentuk kertas. Kemudian ini bentuk manual, cetak, slip, upah. Magnetic tape berarti dalam bentuk pita magnetik. Magnetic disk berarti dalam bentuk hard disk. Jadi nanti kalau ada simbol seperti ini berarti disimpan di dalam magnetic disk. Kemudian ada magnetic drum. Ini update file pegawai, di sini file pegawai. Gitu ya. Jadi magnetic disk atau ini media penyimpanan, disebut media penyimpanan. Kalau ini manual, kalau ini digital. Magnetic disk, magnetic tape, magnetic drum itu berbasis digital. Oke. Next ada online storage, berarti bisa kita simpan ke dalam online storage, misal ke Google Drive atau hosting di web. Kemudian ada punch tape, kemudian di sini ada manual input, display dan lain sebagainya. Ini kalian bisa baca-baca sendiri untuk mempersingkat waktu. Ini contoh dari flowchart bilangan 1 sampai dengan sampai batas bilangan contoh ya. Mulai input batas bilangan sampai dengan 1. Contoh mulai, kemudian prosesnya ada input batas, kemudian ada bilangan 1, kemudian output bilangan, pengandaian atau keputusan decision, bila tidak kemana, bila iya kemana. Bila sama dengan bil tambah 1, kembali lagi outputnya berapa, perulangan untuk mencetak nilai variabel bilangan. Jadi misalnya ini bilangannya 3, output bilangannya berapa, jadi di sini akan muncul sampai dengan batas akhir. Oke, mungkin beberapa penjelasan akan sangat rumit ya, alangkah baiknya kita coba langsung praktek agar kita akan coba menggunakan praktikum. Kita akan di sini pada saat proses penggambaran saya menggunakan Microsoft Visio 2013 ya. Oke. Nah, di sini katakan ada flowchart. Kebetulan saya juga sudah punya flowchart yang kemarin dicontohkan. Nanti kita buat ulang dari awal biar
pada mengerti. Nah, di sini ada nanti kita buat dulu satu program dulu ya. Satu program dulu mulai dari pertama, biar kalau ini 3 program langsung bingung ya, kita buat dulu mulai dari program yang pertama. Oke. Ya. Create. Iya, oke. Sorry, settingannya kita buat flowchartnya adalah flowchart system ya. Flowchart program, alur diagram. Oke, kita membuat menggunakan sebentar flowchart. Kita identifikasi dulu basic flowchart. Ya, kita menggunakan basic flowchart dulu. Oke. Iya, oke. Yang pertama adalah start. Otomatis kita membuat menggunakan start dulu. Nah, oke. Kita kasih judul dulu adalah, yang saya contohkan adalah flowchart menghitung luas persegi ya, karena nanti ada persegi panjang dan segitiga. Oke, saya perbesar dulu, kemudian saya kasih font. Ini nggak masuk ke sistemnya, ini karena hanya titel aja. Oke deh, sebentar, ini ada sedikit. Oke, saya maunya saya perbesar dulu. Oke, ya, oke, saya anggap ini sebagai judul. Kemudian ini saya ketikkan start. Jadi kita merancang program dulu ya. Start, saya ketik start atau mulai, bisa aja menggunakan bahasa Inggris juga ada. Ya, saya perbesar ke zoom. Oke, yang kita bayangkan adalah ketika kita membuat luas persegi ini, yang kita siapkan adalah preparation dulu untuk menyiapkan formatnya ya, misal seperti ini. Oke, kita siapkan misalnya integer sisi ya, kita kita menggunakan integer sisi, jadi nanti formatnya adalah integer sisi. Oke, kemudian kita konektor kita tarik saja, sorry, masih agak ini. Kita konektor, iya, kita turunkan ke bawah ya. Kemudian ya, setelah kita melihat menyiapkan bahwa format sisinya menggunakan integer adalah format-format yang ada di dalam proses pembuatan program komputer. Nanti bisa di-share lagi tentang apa itu integer, apa itu numeric, apa itu date ya, itu format angka ya, format angka. Oke, kemudian kita proses kita input data ya. Ibaratnya kalau bisa dibilang, kalau dalam rumus matematika, yang perlu diketahui untuk menghitung luas apa. Jadi kebetulan luas persegi, kita mencari input, kita inputkan input sisi, ya. Oke, sisinya berapa sentimeter gitu maksudnya ya. Oke, setelah itu lihat di sini. Di sini ada data, ada proses, ada subproses, ada dokumen, ada decision, ada setara NA. Kemudian ada database, mau disimpan di mana. Nah, oke, paham maksudnya ya. Jadi sudah ada aturan-aturan yang tadi sesuai dengan
materi yang disampaikan, yaitu di sini ada keputusan atau decision, simbol-simbol. Ini memang sudah jadi ketetapan ini input atau output menggunakan jajar genjang. Jadi di sini saya coba input atau output ya. Oke. Paham dulu di sini. Kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggambaran berikutnya adalah proses. Nah, proses, kita hitung prosesnya. Untuk menghasilkan luas, maka rumusnya adalah, jadi ini kita harus mengetahui rumusnya adalah luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Oke. Ya, kita proses. Nah, oke. Biar tidak bingung, kenapa sih harus sekarang gini. Ketika kita input sisi, apakah itu bisa langsung diproses? Boleh bisa, boleh tidak. Contoh. Oh, saya mau tampilkan dulu nih. Saya layoutkan dulu dalam bentuk saya outputkan dulu biar saya tahu atau saya bisa melihat sisinya berapa. Ya. Oke. Dari situ kita bisa menggunakan simbol yang sama. Ini input sisi. Jadi ini user akan mengetikkan sisinya berapa. Begitu misal ketik 10, maka kita juga bisa membuat outputnya di sini lagi. Nah, kita harus deskripsikan berbeda. Kok sama jajar genjangnya? Iya, sama. Kita buat lagi. Di sini ketik output sisi. Ya. Nah, nanti berbeda dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang kan input sisi, output sisi, input lebar. Input panjang, output panjang, input lebar, output lebar, baru proses. Nah, setelah ini sama ya, langkahnya dikonektorkan tetap diurutkan ke bawah. Oke. Dikonektorkan. Oke. Nah, oke. Kemudian setelah dikonektorkan, di sini diproses. Komputer yang akan memproses bahwa kita membuat rumus, menuliskan skrip program bertuliskan luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Nah, kemudian outputnya, jadi setelah dihitung oleh komputer, maka akan tampil di layar adalah output lagi yang disebut dengan output luas. Ya, di sini ditulis output luas. Oke. Nah, jadi di sini sudah di komputer otomatis akan tampil output luas. Oke. Kemudian, nah, karena ini tidak akan saya simpan dulu di komputer, atau begitu program ini di close ya selesai, maka kita tinggal taruh N. Saya taruh N atau selesai. Oke, programnya berarti selesai. N. Jadi ini kurang lebih untuk contoh pembuatan program menghitung flowchart, menghitung luas persegi. Sekali lagi, yang diinputkan hanya satu karena sisi sama dengan sisi untuk persegi. Sedangkan kalau persegi panjang nanti baru berbeda. Ya. Nah, terus perbedaannya dengan file saya simpan, kemudian saya tulis dengan flowchart persegi. Flowchart persegi. Oke. Iya. Dari flowchart persegi ini kita kan bisa lihat oh, jadi apa? Penyusunan pembuatan program. Nah, nanti setelah ini akan kita coba eksekusi di komputer menggunakan sebuah software, dan tentunya nanti kita akan coba di video berikutnya. Oke, kita step by step dulu untuk memahami tentang cara proses pembuatan
sebuah software sederhana atau sebuah program sederhana, ini flowchart program, yaitu untuk menghitung luas persegi. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Ya, kita bisa save, ya, kita bisa save ke dalam bentuk ini, atau kita juga bisa ekspor ke dalam bentuk yang lain, bisa PDF, JPEG, atau yang lain. Oke, sementara itu dulu video yang bisa saya hadirkan untuk proses flowchart sederhana. Nanti jika kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar flowchart apa yang mau dibahas. Nah, kayak tadi yang sempat saya contohkan, biar tidak bingung, sementaranya kalau di iya, ini kita adalah sudah mendeskripsikan tentang kok beda. Iya, enggak apa-apa, karena memang proses peluncuran apa namanya tuh, saya sakit, untuk proses ini kita bisa menentukan decision pengandian. Dihadapkan pada 3 menu, yaitu luas persegi panjang, dan luas segitiga. Jika saya saya ingin memproses ke persegi panjang, persegi, jadi saya masuk ke persegi. Jika ke persegi panjang, saya rumus ke persegi panjang. Lihat di sini juga input sisi proses, kemudian outputnya luas, ya. Kemudian di sini juga sama. Perbedaannya di mana adalah di sini tidak saya sisipkan output sisi. Jadi itu perbedaannya yang ada di program ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimahami. Sekali lagi, bisa menggunakan software apa saja sebenarnya. Ada banyak sekali software yang digunakan untuk penulisan flowchart. Tapi pada saat ini yang saya contohkan adalah menggunakan Microsoft Visio. Jadi itu lebih sering lah, lebih sering digunakan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih sudah hampir 30 menit. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bareng-bareng, kita bisa sharing bareng. Terima kasih sekali lagi. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, dan sekali lagi kita kembali lagi di video saya berikutnya. See you and take care.